Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tresna Maulana Farudin. Ya, saya dosen dari Universitas Narutama. Ya, di sini saya akan memberikan sharing. Ya, ini pertama kali saya membuat video untuk saya upload di YouTube ya, untuk konten pembelajaran. Insya Allah nanti ke depan kalau memang longgar, saya akan sharing beberapa pengalaman saya mulai dari dunia dosen di pendidikan, penelitian, membimbing ya, terus mengikuti beberapa workshop dan training ya, dan juga sertifikasi. Oke, ini sebenarnya bertepatan dengan hari lahir saya ya, tepat 1 Mei 1993 yang lalu. Sekarang umurnya 27 tahun ya, cukup dibilang sudah mature ya, sudah matang ya. Untuk sesi ini saya ingin mencoba sharing tentang pengalaman sertifikasi profesi ya. Kebetulan saya bulan Januari 2020 yang lalu Anda sudah menyelesaikan mengikuti sertifikasi profesi sebagai asesor BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Kira-kira apa sih yang harus dilengkapi gitu ya? Apa yang harus dipenuhi? Syarat-syaratnya apa saja? Ketika nanti sudah lengkap mengikuti kegiatan, itu kira-kira kegiatannya apa saja dan outputnya berupa apa gitu ya. Oke, yang pertama, ketika saya mengikuti kegiatan ini, yang harus kalian penuhi ya, pertama ada CV ya, curriculum vitae, yang kedua KTP ya, dan yang paling penting adalah nomor 3 adalah portofolio yang kalian punya ya, itu paling penting sekali. Sebagai contoh, saya ada di dunia teknik informatika ya, di bidang teknik informatika ya. Saya penuhi itu portofolio, mulai dari mungkin karena bidang yang saya ambil di sini adalah software engineer, walaupun ada beberapa skema-skema yang lain seperti teknik jaringan atau multimedia, tapi itu bukan bidang saya. Sehingga yang saya ambil di sini adalah skema software engineer. Maka dari itu portofolio yang saya berikan itu ya tentang skema software engineer, mulai membuat diagram DFD ya, membuat diagram use case, membuat diagram IRD ya, dan seperti itu dan sebagainya. Nah, selain itu penting sekali ya, kebetulan tahun 2018 itu saya juga sudah menyelesaikan ini sertifikasi profesi yang sesuai dengan bidang saya di software development ya, sini. Nah, ini penting. Ini kalau Anda lihat validnya sampai ya, mulai dari 2018 dan harusnya nanti Agustus 2020 sudah habis. Tapi karena ketika saya mengikuti kegiatan sertifikasi profesi kemarin sebagai asesor, sebagai calon asesor itu Januari 2020, maka ini masih bisa dipakai. Ini sangat membantu sekali untuk memvalidasi bahwa apakah Anda itu layak atau tidak gitu. Ini sebagai support dokumen saja, tapi penting sekali. Sebenarnya ada yang lain ya. Saya juga 2019 kemarin menyelesaikan sertifikasi profesi di kompetensi sistem analis. Nah, ini sistem analis. Ini saya juga masukkan sebagai support dokumen ya, tahun 2019. Jadi masih ada, ini berlaku untuk 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi mungkin habisnya 2012 ya. Sebenarnya ada juga ini practical office advance, tetapi ini tidak sebidang ya dengan software
engineer, jadi saya tidak saya masukkan. Tapi yang penting kalau kalian tidak punya ini, sebenarnya bisa masukkan saja portofolio pekerjaan. Jadi kalau kalian punya dapat proyek-proyek dari pemerintah, dari proyek dari klien, itu bisa kalian masukkan. Selama masih ada nanti desain-desain dari software yang kalian kerjakan, ya. Ada DFD-nya, ada use case, ada IRD dan lain sebagainya. Oke. Kalau sudah, ya, nanti biayanya untuk mengikuti sertifikasi profesi sebagai asesor itu sekitaran 3,5 juta. Tapi karena ada diskon 50%, ya, jadi kemarin saya cukup membayar 1.750.000. Dan kebetulan saya dipekerjakan di LSP-nya Narutama, lembaga sertifikasi profesi Narutama. Oke. Nah, ketika 5 hari, ya, mengikuti kegiatan tersebut, memang cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Di situ kita tidak hanya mendengarkan saja, tidak. Kita juga mengerjakan sesuatu, ya, di deadline, dan itu terus continue selama 5 hari. Saya jamin kalian tidak akan bisa tidur, ya, karena 5 hari itu full, ya, tidak cukup dikerjakan di kegiatan tersebut sampai dibawa rumah, ya, sampai dibawa ke rumah pekerjaan itu. Apa yang dikerjakan? Nah, karena sebagai asesor itu harus paham skema yang dia ambil, ya, unit-unit kompetensi yang harus diambil. Nah, itu harus dipahami benar-benar. Nah, di situ kita diajarkan, nah, bagaimana menyusun sebuah unit kompetensi, ya, bagaimana menyusun sebuah asesmen, bagaimana kita menyusun sebuah penilaian dari asesi atau peserta yang kita uji nanti. Itu yang paling penting, ya. Pada hari pertama mungkin materi, ya, yang diberikan oleh, biasanya ada master asesornya di situ, ya. Bukan asesor saja, tapi master asesor. Itu diambil dari langsung perwakilannya, diambil dari BNSP langsung, master asesornya. Beliau akan memaparkan, ya, secara teorikal dulu apa saja yang harus dibekali atau yang dipunyai seorang asesor, ya, mulai mungkin dari knowledge-nya, dari attitude-nya, ya, dan juga bidang-bidang yang harus dipegang oleh seorang asesor. Lalu di hari kedua, di hari ketiga dan hari keempat itu kita akan full mengerjakan, ya, mengerjakan yang namanya tentang buku penyusunan unit kompetensi. Kalau saya perlihatkan, ya. Nah, ini. Jadi sini ada buku kerja, ya, buku kerja, ya, peserta, ya, pelatihan asesor kompetensi. Nah, itu yang paling penting. Nanti insya Allah mungkin bisa saya sharing, ya, ke kalian kalau memang membutuhkan ini. Itu akan kalian kerjakan, ya. Tapi jangan kira hanya dikerjakan saja, tapi akan dinilai oleh master asesornya. Nanti ada 2 perwakilan master asesor yang akan datang di tempat kegiatan, ya. Nanti di situ kita akan diberikan buku draftnya itu warna merah untuk yang pertama kali. Itu yang menandakan bahwa di awal itu kita mungkin banyak salah-salahnya ketika membuat buku kerja tadi. Pasti akan merasakan, oh ternyata ini yang salah, ini yang benar, oh ini harus dikoreksi, ini harus dibenahi, kalimat ini kurang, gitu. Oh ini poinnya salah, unit kompetensinya yang ada di A kok saya taruh di B. Nah, seperti itu. Kalian akan merasakan ya sesi-sesi seperti itu. Lalu besoknya, ya,
pada malam harinya kalian akan melanjutkan ya, perbaikan dari buku merah gitu. Besoknya di hari ketiga ya, kalian akan mengerjakan nanti diberikan draft buku warna kuning ya, warna kuning. Ini menandakan perbaikan dari buku warna hijau buku warna merah yang sebelumnya ya. Insya Allah itu dihitung levelnya kita sudah mulai memahami ya, sudah mulai paham isi unit fungsi kompetensi yang sudah kalian kerjakan itu. Nanti di sesi itu pun ya kalian akan dinilai juga oleh si master asesor. Hari keempat ya, di hari keempat itu ya berarti kalian akan diberikan buku warna hijau, yang artinya dari hari kedua dan hari ketiga ya, itu sudah dilakukan perbaikan yang cukup baik atau sempurna ya. Yang artinya ya, seharusnya sudah sedikit kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan ya. Juga nanti poin-poinnya seharusnya sudah benar semua. Unit kompetensi yang sudah dikerjakan itu tepat, isinya tepat, dan juga dinilai oleh master asesor itu juga baik ya. Nanti di hari kelima jangan lupa di situ ada simulasi ya, simulasi yang akan dinilai langsung oleh master asesor. Master tester ya, master pengujinya istilahnya gitu. Kalau kemarin master asesor, ini langsung master pengujinya. Dan ini berbeda ya, berbeda dengan master training yang sebelumnya. Orangnya berbeda. Nanti mungkin akan diberikan sebanyak 3 orang ya. Mereka akan datang di tempat pengujian ya, Anda akan diuji, akan dilihat ya, bagaimana caranya Anda itu bisa melayani, bisa menguji ya peserta asesi itu. Jadi kita mensimulasikan kegiatan sebagai asesor dengan mungkin nanti ada perwakilan mahasiswa ya, sebagai peserta asesinya, nanti akan dinilai oleh master penguji gitu. Ya, kalau saya lihat mungkin pertama kali sebagai peserta yang pertama kali ya, jadi ya cukup deg-degan ya, karena sebagai dosen dan juga mungkin ini sebagai hal yang baru ya, terkait dengan lembaga sertifikasi profesi yang biasanya kita sebagai peserta ini malah jadi asesor gitu. Itu pengalaman yang cukup menantang ya, tapi alhamdulillah berjalan baik semua. Dan pesertanya bukan hanya dari internal kami, bukan dari Narutama saja, tapi juga dari berbagai instansi-instansi peserta yang lain. Ada juga dari akademisi universitas, ada juga dari dari instansi pemerintahan gitu, ada sekitar kemarin itu mungkin ya 30 orang lebih mungkin. Dan kita kegiatannya ada di hotel ya, full mulai dari jam 8 hingga jam 4. Bahkan ada dari rekan-rekan kami itu sampai jam 9 itu full untuk mengerjakan di situ, sehingga nanti ketika pulang sudah tidak ada pekerjaan lagi di rumah itu. Lalu nanti ketika hari kelima ya, pas hari Jumat ya, kita akan diberikan sertifikat pelatihan seperti ini. Nah, ya, sertifikat pelatihan seperti ini. Ini bukan sertifikat yang menandakan bahwa kita asesor, bukan ya. Ini hanya sertifikat pelatihan. Ya, isinya menerangkan bahwa kita ya, ini materi pelatihannya yang sudah kita ikuti. Kebijakan sistem sertifikasi kompetensi ya, merencanakan aktivitas dan proses asesmen, lalu melaksanakan asesmen, dan yang terakhir memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Nah, seperti itu. Ini kalau di total ada 40 jam ya, kalau dihitung selama 5 hari itu ya. Ini master asesornya itu Pak Busmin Napitipulu ya di sini, sama Pak Edwin. Nah, kalau yang pernah di LSP
TIK Pucang Surabaya mungkin kenal sama beliau. Oke. Nah, jadi ini ya, diselenggarakan di Hotel Vev Hotel Max ya. Ditandatangani oleh Direktur LSP Narutama. Oke ya. Dan di sini NSP, di sini LSP Narutama ya. Seperti itu. Nah, ini yang surprise buat saya dan juga buat kalian ya. Ini kebetulan saya mendapatkan paket ya, mungkin ya saya lupa dua hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Sebelum saya buka ya, ini belum saya buka. Isinya, nah, nanti kita lihat sama-sama. Sebenarnya saya sudah tahu ini isinya adalah sertifikat saya yang menyatakan saya sebagai asesor. Nah, mari kita buka ya. Ini dikirim dari LSP ya, Universitas Narutama ya, dan dikirim ke alamat rumah saya. Jadi kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, saya bersyukur karena di hari ulang tahun saya kemarin 1 Mei 1993 ya, tepat 1 Mei 2020 ini ya, saya alhamdulillah bisa mencapai beberapa capaian-capaian yang cukup bagus ya. Sebagai dosen juga saya sudah bekerja 2 tahun ya. Terus kemarin juga sempat ya mengikuti beberapa kegiatannya Digitalence, juga mengikuti kegiatannya webinar. Sekarang juga lagi pandemik COVID ya, jadi kita harus aktif ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Ya, insya Allah ke depan kalau ada waktu saya juga akan mengadakan webinar ya. Kebetulan kalau saya di bidang data science ya, dan data analitik. Jadi mungkin kalau ada waktu saya akan mengadakan yang berhubungan dengan itu. Gitu. Nah, ini harus perlu ada gunting. Oh, kita buka dulu ya. Nah, ya. Jadi jika kalian nanti sudah di ACC sebagai asesor BNSP ya, kalian akan mendapatkan sertifikat asesor ya. Ini di sini kalian bisa lihat ya, asesor kompetensi ya, asesor kompetensi valid ya, untuk berlaku selama 3 tahun. Jadi nanti saya harus melakukan pembaruan. Kalau 3 tahun berarti tahun 2020 sampai 2023. Nah, maka nanti 2023 saya harus memperbarui asesor kompetensi sebagai asesor ini gitu ya. Ini kegiatannya nih di belakang, merencanakan aktivitas dan proses asesmen ya, lalu melaksanakan asesmen ya, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen gitu. Di sini ada foto saya dan tanda tangan dari BNSP. Di sini ada nomor reknya ya. Kita kalau sebagai asesor kita akan memberikan nomor registrasi MIT gitu ya istilahnya. Ini 000001712020. Nah, sedikit informasi, memang saat ini ya asesor itu sekarang dibatasi oleh BNSP. Kenapa? Ya karena cukup banyak di sini asesor-asesor yang tidak dipekerjakan. Kenapa? Ya karena mungkin keterbatasan dari peserta yang diasesi, tetapi lebih banyak jumlah asesornya. Nah, sehingga kebijakan dari BNSP itu saat ini dibatasi jumlah asesornya. Ya, semoga saja nanti ke depan bagi kalian yang ingin menjadi asesor, ya insya Allah akan dibuka lagi oleh pihak BNSP.
Seperti itu yang diinfokan oleh kemarin perwakilan dari BNSP. Oke, itu dulu mungkin ya dari saya. Nanti akan saya sharing beberapa video-video yang lain di waktu dan kesempatan yang lain. Oke, tetap semangat ya, tetap produktif, dan juga semoga pandemik ini COVID-19 juga segera selesai. Oke, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.